Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Mustika Rahmadeni, nomor absen 10. Saya dari kelas PS 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang BMT atau Baitul Mal wa Tamwil. Yang pertama ada pendahuluan yang berisi Baitul Mal wa Tamwil atau BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam. BMT memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menumbuhkan ekonomi umat, dan mewujudkan keadilan sosial. Kemudian ada definisi BMT. BMT adalah lembaga keuangan mikro yang menjalankan kegiatan usaha di bidang keuangan dengan menerapkan prinsip syariah Islam dan diperuntukkan bagi masyarakat di tingkat akar rumput. BMT bersifat non-bank, artinya tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan uang, namun dapat menjalankan berbagai kegiatan usaha seperti penghimpunan dana dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya ada fungsi BMT. BMT memiliki dua fungsi utama, yaitu yang pertama, Baitul Mal atau rumah harta. BMT berfungsi sebagai wadah untuk pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah kepada yang berhak menerimanya. BMT berperan dalam mendistribusikan ZIS secara tepat sasaran dan menyelenggarakan program-program sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua, ada Baitul Tamwil atau rumah pengembangan harta. BMT berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro yang memberikan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dengan menerapkan prinsip syariah. BMT juga mendorong kegiatan menabung dan meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil. Kemudian ada prinsip syariah dalam BMT. BMT beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang meliputi pertama, ada larangan riba. BMT tidak menerapkan bunga dalam transaksi keuangan, melainkan menggunakan skema bagi hasil atau profit sharing, atau bagi hasil dan bagi resiko, yang bisa disebut juga profit sharing and risk sharing. Yang kedua ada larangan horor atau ketidakpastian. BMT menghindari transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi seperti judi atau transaksi yang tidak jelas objeknya. Yang ketiga ada larangan maisir atau perjudian. BMT tidak terlibat dalam kegiatan yang mengandung unsur judi atau spekulasi. Yang keempat ada larangan zalim atau kezaliman. BMT menjunjung tinggi keadilan dalam setiap transaksi dan tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Selanjutnya ada produk dan layanan BMT. BMT menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, antara lain ada wakalah. BMT bertindak sebagai perantara dalam transaksi jual beli, sewa, atau pembiayaan. Kemudian ada mudorobah. BMT memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan skema bagi hasil, di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Kemudian ada musyarakah. BMT dan nasabah bekerja sama dalam suatu usaha dengan keuntungan dan risiko ditanggung bersama. Kemudian ada murabahah. BMT membeli barang dengan harga tertentu dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati dengan selisih harga sebagai keuntungan. Yang kemudian ada salam. BMT membeli barang di muka dengan harga yang telah ditentukan dan barang tersebut akan diserahkan pada waktu yang telah disepakati. Kemudian ada istisna atau pembiayaan bertahap. BMT membiayai produksi barang atau jasa secara bertahap dengan pembayaran dilakukan sesuai dengan progres pekerjaan.
Kemudian ada ijarah atau sewa beli. BMT menyewakan aset kepada nasabah dengan opsi untuk membeli aset tersebut setelah jangka waktu tertentu. Kemudian ada kafalah atau jaminan. BMT memberikan jaminan pembayaran atas kewajiban nasabah kepada pihak ketiga. Kemudian ada hawalah atau anjak piutang. BMT membeli piutang nasabah dengan harga tertentu dan nasabah menerima pembayaran langsung dari BMT. Yang terakhir ada kesimpulan. BMT memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menumbuhkan ekonomi umat, dan mewujudkan keadilan sosial. Untuk memperkuat peran BMT, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.